كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Sihir telah ada sejak dahulu, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat mengharamkan untuk mempelajari, menggunakan, dan meminta tolong pada ahli sihir. Biasanya benci dan sakit hati jadi alasan seseorang mengirimi sihir. Umumnya metode yang digunakan untuk menjelakai korbannya bisa berupa rambut, baju, gambar, dan lain sebagainya. Keberadaan sihir disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 berikut bunyinya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak bisa memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Menurut sebuah buku yang pernah saya baca, Anda bertanya Islam menjawab oleh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, dikatakan bahwa orang yang meyakini dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi dari bahaya sihir. Namun apabila seseorang yakin bahwa dia terkena sihir lalu mencari bantuan kepada selain Allah, maka Allah akan membiarkannya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Rasulullah SAW ketika terkena sihir diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim. Kala itu Nabi Muhammad disihir oleh Labid al-Asam. Nabi Muhammad SAW berhalusinasi melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya secara sungguhan. Kepada Aisyah, beliau mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah diajukan. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata beliau. Malaikat yang berwujud laki-laki itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tengah disihir oleh Labid bin al-Asam. Ia menggunakan sisir dan rambut Rasulullah serta kulit mayang kurma jantan. Sihir tersebut ditempatkan oleh Labid tepat di bawah batu dalam sumur Zarwan. Lalu keesokan harinya, Nabi meminta beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur tersebut.
Ketika Nabi terbebas dari sihir setelah membaca surah Al-Mu'awwidzatain, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa gulungan sihir diangkat dari sumur kemudian dibakar. Setelahnya buhul-buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang sulit untuk dibuka. Bersamaan dengan itu turunlah wahyu surah Al-Mu'awwidzatain kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika dibacakan surat tersebut oleh Nabi Muhammad, terbukalah satu simpul tali tersebut hingga 11 kali. Setelahnya Nabi Muhammad selalu membaca surat tersebut sebelum tidur. Ini dimaksudkan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sihir menjadi salah satunya. Doa lain agar terhindar dari sihir, selain surah Al-Falaq dan An-Nas, ada juga doa yang bisa dibaca agar terhindar dari sihir. Doa dan wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah, tulisan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Berikut doanya: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Doa tersebut bisa dibaca 100 kali setiap hari, kapanpun, terutama setelah bangun tidur, sebelum tidur, dan selepas sholat,